Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Al-ayah Mujadilah ayat 11. Baik, anak-anakku mahasiswa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala keberkahan, kenikmatan dan kemahagungan Allah. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan online kita, pembelajaran daring kita pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya yang dinantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Baik, kita buka bersama-sama pembelajaran kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat manusia perspektif Al-Quran. Ya, hakikat manusia perspektif Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang manusia, maka kita berbicara tentang diri kita sendiri. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, berarti kita sedang berbicara tentang kitab umat Islam yang selama ini kita baca, kita tadaburkan sebagai hudan, petunjuk bagi kita semua. Sehingga bagaimana sih manusia itu menurut Al-Quran? Tentunya itu merupakan firman Allah ya, Al-Quran itu termasuk firman Allah. Sehingga bagaimana sih Allah itu mengatakan dalam Al-Quran tentang kita, yaitu manusia, hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Ya, ketika kita berbicara tentang manusia, sebenarnya kita sudah mengenal belum sih siapa kita itu sebenarnya? Apa yang ada dalam diri kita? Apakah kita sudah memperhatikan? Sudah belum? Sudah mengenal belum? Who am I? Who are you? Sudah mengenal belum? Sehingga Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 21, dikatakan bahwa dan terhadap dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya kita disuruh memperhatikan oleh Allah diri kita itu sendiri. Kita sudah mengenal belum sih? Ada sebuah anonim dikatakan bahwa kita itu manusia adalah makhluk surga. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di surga, tinggal di surga awalnya ya. Kemudian dunia ini hanya perantara, hanya tempat singgah, dan kita akan pulang ke surga juga. Ketika kita sudah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Semoga dengan amal tentunya ya, timbangan amal tentunya kita akan kembali ke surga juga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa ragam pendapat tentang manusia. Salah satunya adalah tentang teori Darwin yang sangat terkenal dan bahkan kita pelajari ketika kita di sekolah pada saat itu, bahwa manusia itu berasal dari kera, hewan ya, sehingga terjadi mekanisme-mekanisme terbentuklah manusia. Kemudian juga bisa dilihat di sini ada Freud mengatakan bahwa manusia itu memiliki perilaku ego, superego, kemudian ada behaviorisme, kemudian ada kognitifnya, ada humannya ya, bahwa manusia itu berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengaktualisasikan diri. Termasuk Aristoteles, yaitu pakar pendidikan ya, ilmu pengetahuan, beliau mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, mengeluarkan pendapat dan berbicara berdasarkan akal pikiran. Wah, kalau kita melihat pendapat-pendapat yang ada di slide ini,
mengenai kita sebagai manusia, mau tidak sih dari hati nurani kita yang paling dalam bahwa kita ini itu hewan sebenarnya? Mau tidak disamakan dengan hewan? Ya, sehingga rakam pendapat tadi itu tidak memuaskan ya. Mau tidak disamakan dengan hewan? Wah, memuaskan tidak sih? Jawaban itu, termasuk jawaban itu bermacam-macam ya, dari berbagai pakar di situ, berbagai ahli tentunya. Mereka memang meneliti ya, namun penelitian mereka itu penelitian manusia ya, yang memang dia tidak lepas dari subjektivitas masing-masing individu. Sehingga dalam Al-Quran, perspektif Islam tentang manusia dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa secara historinya, secara sejarahnya itu kan kita berasal dari Nabi, kita itu keturunan daripada Nabi Adam. Secara historisnya itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian juga secara biologisnya kita itu merupakan bashar dalam Quran surat Ar-Rum ayat 20, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ini secara biologisnya. Kemudian secara intelektualnya, kognitifnya, manusia itu artinya adalah insan dalam surat At-Tin ayat 4. Ini At-Tin ya maksudnya, ayat 4, yang artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam Al-Quran juga berbicara mengenai manusia, bahwa manusia itu secara sosiologisnya artinya adalah nas dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, dalam sosiologisnya itu bahwa kita itu bersuku-suku, saling mengenal ya, makanya sosial. Jiwa sosialnya itu memang sudah ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah sudah berfirman di situ. Kemudian secara posisi dalam surat Saba ayat 9 itu ada Abdul ya, hamba. Kemudian sebagai khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, khalifah fil ard. Kemudian juga kesimpulannya bahwa manusia itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ia adalah manusia yang paling sempurna. Makhluk hidup itu ada berapa? 3, manusia, hewan, tumbuhan. Siapa yang paling sempurna? Tentu adalah manusia. Bahkan pada saat itu dijelaskan juga ya, bahwa pada saat itu ketika Allah ingin menciptakan manusia, maka awal mulanya ya, awal sekali itu kan malaikat tidak setuju. Kemudian dijelaskan akhirnya karena malaikat itu patuh dan tunduk kepada Allah maka setuju. Yang tidak mau adalah iblis ya, yang tidak mau mengakui akan keberadaan manusia, sehingga ya sampai dengan sekarang mengganggu kita ya. Jadi makhluk yang paling sempurna. Hewan tidak bisa berpikir ya, tidak berakal. Kemudian tumbuh-tumbuhan apakah memiliki akal ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian apalagi? Manusia itu adalah mengabdi kepada Allah. Ya, kemudian makhluk yang dianugerahi Allah akal, kemudian menjadi khalifah fil ard, kemudian bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tentunya yang akan dihisab nanti di akhirat ya, dan juga di alam kubur tentunya. Sehingga ketika kita bertanya atau siapa sih kita itu, who are you, siapa sih kamu, jadi siapa sih manusia itu, dari mana sih manusia itu berasal, mengapa sih manusia itu diciptakan, itu sudah bisa terjawab semua dalam Al-Quran. Bahwa siapa sih manusia itu, dalam surat Al-Mu'minun dikatakan bahwa, dalam surat Al-Hijr juga dikatakan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah. Kemudian manusia itu berasal dari tanah yang kering.
dari tanah yang hitam yang busuk. Nah, siapa sih manusia? Manusia itu asalnya itu dari tanah, jadi bukan dari hewan ya. Kemudian dari mana sih manusia itu berasal? Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf dengan surat Al-Qiyamah tentunya. Ini dikatakan bahwa manusia itu berasal dari siapa? Dari kehidupan manusia yang awalnya tidak ada, kemudian ada, yaitu lahir ya Nabi Adam. Kemudian yang terakhir nanti ketika kiamat, nanti menjelang kiamat itu jadi asalnya adalah ketika kita tidak, bukan siapa-siapa, kemudian kita lahir, kemudian nanti kita akan mati dan dibangkitkan nanti di alam barzah nanti ya. Kemudian mengapa sih kita ini manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Ternyata untuk menyembah kepada Allah. Kemudian ya, walaqad jinna wal insa illa liya'budu. Ya, sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu untuk beribadah, untuk khalifah fil ard, juga sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi sudah jelas nih, kita itu siapa, mengapa sih kita itu ada, dan dari mana sih kita itu berasal. Itu semua sudah ada dalam Al-Quran, sehingga tidak perlu lagi nih kita mempercayai perkataan-perkataan para ahli yang mereka beraneka ragam berdasarkan perspektif mereka sendiri secara individu. Selanjutnya, asal-usul manusia lebih dijelaskan lagi ya dalam Al-Quran. Itu manusia itu diciptakan dari nafsun wahidah. Nafsu ya, nafsun wahidah. Nafsu yang baik tentunya, bukan yang jelek-jelek ya, nafsun wahidah. Nafsun wahidah itu artinya adalah menciptakan dari pasangan, yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa, yang akhirnya mereka berkembang biak, kemudian laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi ada proses di situ, yang dimana prosesnya itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, bahwa manusia itu awalnya itu fertilasi antara sperma dan juga ovum. Kemudian kenapa sih dalam surat Maryam ayat 19 sampai 22 itu dijelaskan juga bahwa manusia itu berasal dari ovum dan sperma yang tidak melalui perantara seorang laki-laki. Kemudian juga ini banyak sekali ya, manusia itu diciptakan dari tanah, itu juga dalam surat Nuh, surat Al-Hijr, Al-Hud, Al-Kahfi, As-Sajdah, As-Saffat, Al-Hijr dan juga Al-Furqan. Ini semua ayat-ayat yang menjelaskan asal-usul manusia bisa dibuka ya, dipelajari, jadi sehingga tidak lagi nih percaya bahwa manusia itu asal-usulnya dari hewan ya, tidak lagi dipercaya. Sehingga ada kutipan nih, hai manusia, apakah engkau mengira dirimu kecil? Tidak ya, dalam dirimu terdapat alam yang amat besar. Alam yang amat besar. Dari manusia itu bisa tercipta manusia juga loh ya, ditiupkan ruh ya. Bagaimana sih kita ketika kita itu belum lahir di dunia, tapi kita itu ada dalam rahimnya ibu kita. Oh, luar biasa sekali ini contohnya ya. Jadi manusia itu makhluk yang sempurna, makhluk yang istimewa, makhluk yang diberikan banyak kelebihan-kelebihan oleh Allah. Manusia dan makhluk-makhluk lain, persamaan dan perbedaan. Ini kita membahas tentang manusia dan makhluk lain ya, persamaan dan perbedaannya, tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, jin dan setan ya. Itu siapa sih? Persamaannya adalah sama-sama baru, sama-sama fana, yang kekal itu hanya Allah. Kemudian persamaannya dan perbedaannya juga nafsunya itu berbeda, akalnya berbeda, kegoibannya itu berbeda. Manusia, tumbuhan, hewan itu bisa terlihat dengan kasat mata, sedangkan jin, setan itu ia goib ya. Kemudian ketaatan dan kekufurannya juga berbeda-beda. Manusia itu ya ada yang taat, ada yang kufur nikmat ya. Kalau malaikat itu taat sekali kepada Allah ya. Kemudian jin dan setan itu juga ada yang taat, ada yang kufur juga. Sehingga siapa sih jin, setan dan iblis itu? Termasuk makhluk juga tidak sih? Iya, dia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari makhluk goib ya. Siapa yang tidak percaya maka ia tidak beriman kepada Allah ya. Karena goib itu salah satu bukti daripada keimanan kita kalau kita percaya tentang goib. Makhluk yang diciptakan dari api, kemudian ada yang taat, ada yang kufur, dan
termasuk perbuatannya juga. Selanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Tujuan penciptaan itu tadi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah sebagai ibadah ya. Nafsu dan akal itu untuk beribadah. Ya, ini ya. Ada tujuan penciptaan nafsu dan akal, ibadah sebagai fitrah. Kemudian Allah itu juga eksistensinya manusia itu sebagai fungsi dan perannya sebagai khalifatullah. Ya, khalifah, pemimpin di muka bumi. Jadi segi positif manusia itu apa? Segi positifnya adalah manusia itu memiliki kecenderungan dekat dengan Allah, sadar akan kehadiran Allah, kemudian dikaruniai pembawaan yang mulia dan bermartabat. Fitrah manusia itu adalah baik. Ya, manusia juga itu memiliki kesadaran moral, dapat tahu nih yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat ya. Dia tuh tahu sebenarnya. Saya tahu kok bahwa berbohong itu perbuatan tercela. Saya tahu kok tidak sholat itu merupakan perbuatan yang tidak baik ya, akan dicatat oleh malaikat. Saya tahu kok. Jadi mereka itu tahu mana yang baik dan juga jahat, itu manusia. Kita itu tahu. Nah, kemudian jiwanya tidak akan damai kecuali mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Jadi pada dasarnya mengapa sih sering kok manusia itu ada yang banyak sekali ya orang-orang di luaran sana, manusia-manusia yang di luaran sana, mereka itu sudah memiliki semuanya dalam hal duniawi, tapi mereka terasa hampa. Ternyata mereka itu sebenarnya ingin mengingat Allah ya, ingin, namun nggak ngerti nih apa sih yang hilang, sehingga mereka itu terkadang gelisah atau apa, karena memang ada sesuatu hal yang hilang. Dia tidak damai karena tidak mengingat Allah. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin damai karena apa? Karena mengingat Allah supaya damai. Jadi mengapa sih manusia itu ada yang tidak bermartabat? Tanya kenapa? Tentu jawabannya juga sudah tahu ya. Dari sisi naluri kita yang paling, hati kita, kuluk kita itu tahu kenapa sih manusia itu ada yang baik, ada yang tidak bermartabat, ada yang bermartabat, ada yang bermoral. Kita tahu sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan sebagai abdul ya, hamba Allah. Yang pertama, ketika sebagai khalifatullah, pemimpin, maka untuk apa sih? Mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Ya, kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, kemudian memelihara bumi sebagai tempat tinggal. Ya, jadi ingat dalam Al-Qur'an ketika kita mau diciptakan ya. Ketika mau diciptakan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, itu dijelaskan bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ketika, dan ingatlah ya, ketika Allah berfirman, Allah itu akan menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Kemudian malaikat berkata ya, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini, sedangkan kami, kata malaikat ya, kami bertasbih hanya kepadamu ya Rob. Jadi sesungguhnya kata Allah apa? Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya, jadi ingat ya Al-Baqarah ayat 30 itu ketika pertama kali kita mau diciptakan oleh Allah, malaikat itu tahu nih, malaikat sudah tahu bahwa manusia itu akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini. Ternyata tidak ya. Iya juga sih, memang maksudnya ada juga sih yang memang begitu, tapi pada dasarnya adalah tanggung jawab manusia itu sebagai khalifah. Dia harus mewujudkan kemakmuran di muka bumi, kemudian dia harus bermanfaat ya, kemudian dia harus memelihara tentunya bumi sebagai tempat tinggal dengan berbagai macam perbuatan yang baik tentunya. Kemudian juga sebagai tanggung jawab manusia itu sebagai hamba Allah, itu adalah taat, tunduk, patuh atas perintah Allah, menghamba diri kepada
kepada Allah ya, bukan kepada nafsu, kemudian menjalankan aktivitas dengan berpedoman pada ketentuan Allah dalam Al-Quran tentunya ya, sebagai hudan, petunjuk. Kemudian hakikat manusia itu ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada alif, nun, dan sin. Kata manusia itu alif, nun, dan sin, semacam insan, ins, nas, atau unnas ya. Kemudian juga manusia itu adalah bashar ya, dan yang ketiga ada Bani Adam atau zuriat Adam, tadi sudah dijelaskan di awal-awal tadi, slide awal-awal ya. Nah, bashar itu artinya apa? Bashar itu adalah kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Nah, ini juga Al-Quran menyebutnya ada 36 kali ya, secara tunggal, mufrad ya, itu. Kemudian juga manusia itu dalam surat Al-Kahfi ya, seorang manusia seperti kamu, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, Nabi Muhammad berkata ya. Kemudian juga al-insan, manusia itu, insan adalah berasal dari kata uns berarti jinak, maksudnya berarti jinak, harmonis, tampak ya, dia terlihat dengan kasat mata, insan, manusia. Kemudian juga dari kata insan itu dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa menunjukkan secara totalitas jiwa raga, jadi tubuh ya, insan ya. Jadi ada fisiknya, mentalnya, kecerdasannya, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga termasuk dalam surat At-Tin tadi ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peringkat-peringkat manusia. Ternyata manusia itu memiliki peringkat, alias tingkatan ya. Yang pertama adalah awal mula itu manusia itu berupa nuftah. Artinya adalah air mani, penyatuan air mani, pencampuran antara benih laki-laki dan juga wanita yang sah tentunya ya, suami istri yang sah. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah. Ya, segumpal darah itu biasanya ketika sudah berhasil ya, itu menyatu, mengakar dalam dinding rahim, itu antara minggu ke-1 dan juga ke-3. Setelah itu ada mudghah, artinya daging. Jadi awal mula terbentuknya manusia itu bermula pada minggu ke-4 dan ke-6. Jadi kalau secara kesehatannya itu, secara kedokterannya itu bulan pertama ya, minggu ke-4 bulan pertama sampai minggu ke-6. Setelah itu setelah menjadi pertama adalah air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian daging itu dibungkus tulang belulang itu pada minggu ke-5 sampai dengan ke-7. Nah, jadi setelah itu setelah dibungkus tulang belulang itu akhirnya dia menjadi daging, yaitu pembentukan sempurna pada bulan minggu ke-9, artinya berarti bulan ke-2 ya, mau ke-3. Kemudian ditiupkan ruh pada minggu ke-15, 4 bulan ya, minggu ke-15. Peniupan ruh, disitulah nanti akan ada ditiupkan ruh, di situ akan ada yang telah di 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz ya, itu siapa rezekinya, apa rezekinya, ajalnya. Kemudian ada Anas ya, Anas tadi dijelaskan di awal bahwa Anas itu gerak ya, tampak sekelompok manusia. Kemudian ya ada al-insan ya, tadi untuk beribadah kepadaku tadi, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya ada Bani Adam, artinya keturunan Adam. Jadi ada kemuliaan manusia, bahwa manusia itu makhluk rasional, dia memiliki fisik spiritual. Tadi sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri rezeki, kami beri kelebihan di atas daripada makhluk yang lain secara sempurna ya, diciptakan oleh Allah dengan kelebihan yang sempurna ya.
Jadi kemuliaan manusia itu dalam surat Al-Isra ayat 70 itu adalah manusia yang pribadi, memiliki kemuliaan yang pribadi, kemudian kemuliaan kemasyarakatan, kemudian kemuliaan politik itu ya dalam Hasbi al-Ashiddiq yang dikutip oleh Syafi'i Ma'arif dalam bukunya. Kemudian teori potensi manusia, ada ini bahwa manusia itu semua berbuat baik ya, memiliki fitrah kebaikan. Ya, ini dalam Ibnu Taimiyah juga dijelaskan bahwa manusia itu terlahir secara fitrah, membawa kefitrahan. Jadi teori fitrah itu apa sih? Fitrah itu artinya apa sih? Fitrah itu artinya kebaikan yang sudah dibawa oleh manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu dijelaskan. Jadi makna fitrah itu adalah potensi-potensi bawaan yang sudah terbawa oleh manusia sejak lahir. Jadi beda nih ketika ada teori-teori, contohnya adalah teori John Locke. Beliau mengatakan bahwa manusia itu seperti kertas putih yang tidak tahu apa-apa. Itu terpatahkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia itu sudah memiliki fitrah. Fitrah itu kebaikan, cenderung terhadap yang baik. Dia mengakui akan adanya Allah, dia beriman kepada Allah. Itu jadi manusia itu tinggal diarahkan nih, ketika ia berkembang biak, ketika ia lahir itu tinggal diarahkan. Kenapa? Karena kita telah memiliki perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah janji kita kepada Allah, bahwa kita itu beriman kepada Allah, kita sudah mengakui akan adanya Allah. Sehingga teori fitrah itu ada dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah, ya. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 30 bisa dilihat. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Ya, mengenai fitrah, manusia itu fitrahnya adalah baik. Maka kita jadi ingat nih kisah Fir'aun. Bagaimana sih Fir'aun dulu itu sampai berkata bahwa ia adalah Tuhan. Artinya kan dia sudah benar-benar kufur, sudah benar-benar syirik kepada Allah, sudah benar menjadi seorang yang musyrik ya. Beliau akhirnya Fir'aun itu pun akhirnya di akhir hidupnya itu ketika ia sudah diambang kematian, sakaratul maut, akhirnya percaya akan adanya Allah. Ini merupakan bukti bahwa memang manusia itu fitrahnya adalah baik ya. Sehingga diarahkannya tuh harus baik juga gitu, supaya tidak terhalang atau terhindar dan tidak akhirnya tidak kufur kepada Allah. Sehingga refleksinya adalah bagaimana sih kita itu manusia yang sudah sempurna, yang merupakan insan tadi, makhluk sosial, makhluk yang khalifah, hamba Allah, itu mampu menjaga kefitrahan yang sudah Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Ya, ini tentunya hati kita, hope kita yang bisa menjawab akan tanggung jawab kita terhadap Allah ya, di dunia ini terhadap Allah. Ya, itu tadi materi kita hari ini mengenai manusia perspektif Al-Quran. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari hari ini mampu kita renungkan bersama-sama, menambah ilmu kita dan tentunya menambah keimanan kita kepada Allah, dan memahami bahwa manusia itu merupakan makhluk Allah yang diberikan kelebihan, dan memang manusia itu adalah makhluk yang luar biasa istimewa ya di hadapan Allah, di hadapan seluruhnya, dan tentunya kita itu bermanfaat bagi semuanya. Sekian materi hari ini, terima kasih atas partisipasinya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.